Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Dharana Jendani dari kelas Teknik Informatika Reguler C, NPM 20.05.04.0077. Di sini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam CPU. Yang pertama yaitu casing CPU. Komponen CPU pertama adalah casing CPU, yang merupakan bagian paling luar. Umumnya CPU terbuat dari aluminium atau bahan-bahan yang sejenis. Fungsi casing CPU adalah untuk melindungi berbagai komponen CPU lainnya yang ada di dalam dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja. Casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Peran casing penting agar komponen lain terjaga dan tidak rusak. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard juga termasuk salah satu bagian-bagian CPU. Motherboard merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Ada beberapa komponen motherboard seperti soket, slot SATA, slot PCI, dan I/O ports. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Yang ketiga yaitu prosesor. Prosesor merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Dalam sistem kerja komputer, prosesor melakukan manajemen arus data sehingga tidak terjadi stack data dalam proses operasinya. Adapun fungsi prosesor adalah melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Yang keempat yaitu RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory dan merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting. Selain untuk keperluan multitasking, juga untuk penggunaan aplikasi berat seperti game atau software desain grafis, ya seperti itu. Yang kelima yaitu hard disk. Bagian-bagian CPU berikutnya adalah hard disk. Hard disk atau bisa disingkat HDD merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsi hard disk adalah untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Yang keenam yaitu CD atau DVD-ROM. Komponen CPU yang selanjutnya adalah CD atau DVD-ROM, biasa juga dikenal sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive,
CD RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD RW drive. Yang ketujuh yaitu VGA card. VGA singkatan dari Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. VGA juga dikenal sebagai kartu grafis dan termasuk komponen CPU yang sangat penting. Fungsi VGA card yang utama adalah sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada monitor. Yang kedelapan yaitu sound card. Sound card juga termasuk salah satu bagian-bagian CPU pada komputer. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Fungsi sound card yang lainnya adalah sebagai prosesor audio untuk komputer. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan mengeluarkan suara. Yang kesembilan yaitu power supply. Power supply merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja dengan baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu cooling fan. Komponen CPU terakhir yang dibahas adalah cooling fan atau kipas angin pendingin. Fungsi cooling fan penting dalam menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang komponen-komponen apa saja yang ada pada CPU. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.